Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan oleh Tuhan dan diperkenankan untuk bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saudara-saudara yang terkasih, kata berterima kasih adalah hal yang mudah sekaligus sulit. Mudah karena kita semua dapat mengucapkan. Sulit karena kita seringkali lupa melakukannya. Ucapan terima kasih sering dipahami sebagai hal yang kecil dan sepele, sehingga orang tidak merasa berdosa jika lupa berterima kasih. Kita pun seringkali juga lupa berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Mari kita belajar dari iman seorang Samaria yang bersyukur dan memuliakan Allah setelah disembuhkan Tuhan Yesus dari sakit kusta. Yang akan kita pelajari dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Renungan ini saya beri judul bersyukur dan memuliakan Allah. Firman Tuhan yang kita pelajari saat ini mengisahkan tentang penyembuhan 10 orang kusta yang dilakukan oleh Yesus. Dan firman Tuhan ini juga menyampaikan pesan tentang hal bersyukur dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, penyakit kusta saat itu dianggap sebagai aib dan kutukan. Oleh karena itu, orang yang sakit kusta dikucilkan. Itulah sebabnya maka 10 orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus dan berdiri agak jauh serta berteriak minta tolong. Mereka tidak mengharapkan hal yang muluk-muluk, namun mereka hanya mengharapkan belas kasihan. Karena secara fisik sakit kusta itu selain menyakitkan tubuh dan mengancam nyawa, juga penderitaan batin. Karena mereka terbuang dan dikucilkan dari hubungan dengan sesama. Namun 10 orang kusta ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka dan mereka menaruh harapan besar kepada Yesus. Terbukti ketika Yesus menyuruh mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Maka 10 orang kusta ini taat tanpa ragu. Mereka segera pergi melakukan perintah Yesus dan di tengah perjalanan terjadilah mujizat dan mereka menjadi tahir. Tahir dari sakit kusta bukan hanya sekedar sembuh, tapi juga pulih hubungan dengan sesama. Dan 9 orang kusta tersebut pergi berjumpa dengan keluarga dan orang-orang yang sebelumnya mengucilkan mereka. Kesembuhan diterima dan diberikan, namun mereka lupa akan sumber kesembuhan itu. Mereka tidak kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Dan hanya seorang dari mereka
yaitu seorang Samaria. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus memakai teladan orang Samaria ini untuk mengoreksi kehidupan orang Yahudi. Karena pada waktu itu orang Yahudi menolak orang Samaria. Dan si Samaria ini tahu diri, saudara-saudara. Ia mengingat Yesus bukan hanya mematuhi perintah Yesus untuk menemui imam, tetapi juga kembali kepada Yesus setelah sembuh. Bahkan ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, dan ia tersungkur menyembah Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika 9 orang lainnya mendahulukan relasi dengan sesamanya, maka si Samaria mendahulukan relasi dengan Yesus. Ia merayakan relasinya dengan Yesus yang tadinya hanya berdiri agak jauh. Dan orang Samaria ini melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu bersyukur dan memuliakan Allah. Karena itu, orang Samaria ini bukan hanya memperoleh kesembuhan secara fisik, tapi juga mendapatkan bonus luar biasa, yaitu berkat keselamatan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-19. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara yang terkasih, orang Samaria ini menjadi teladan dalam hal iman. Beriman di sini bukan saja taat melakukan perintah Allah, namun juga bersyukur dan memuliakan Allah. Pada ayat yang ke-17, Yesus kemudian menanyakan, di manakah yang 9 orang itu? Bukankah mereka pun juga menjadi tahir? Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan Yesus ini juga menjadi pertanyaan yang menegur kita. Sebab sejujurnya hidup kita pun tidak berbeda dengan 9 orang tersebut. Kita menerima kasih, keselamatan, dan berkat-berkat yang tak terbilang banyaknya. Pun juga pertolongan dan perlindungan Tuhan. Namun kadang kita lupa mengucap syukur. Tuhan memberi berkat, tetapi kita kadang lupa dengan sang sumber berkat itu. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki masa Prapaskah. Kita diingatkan kembali bahwa Allah telah menyatakan kebaikan bagi kita. Dan hidup kita adalah anugerahnya. Allah mewujudkan banyak harapan dan impian kita, seperti mewujudkan harapan dan impian orang-orang yang sakit kusta. Karena itu, hidup bukan sekedar rutinitas biasa untuk dijalani. Namun hidup adalah mujizat untuk disyukuri. Banyak hal bisa kita lupakan dalam hidup kita. Tapi sekali-kali jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan lupa bersyukur dan memuliakan Allah. Karena bersyukur dan memuliakan Allah adalah wujud iman kita. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Amin. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kami seringkali lalai mengucap syukur atas begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, dan ajarkanlah kepada kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segenap doa syukur dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.